Hello student, how are you today? Are you happy? I hope so. Are you ready to learn English? I hope so. Welcome to English class with me, Miss Justina. Pastinya dalam program Sekolah Yuk, tinggal di rumah, belajar bersama TV Tabalong. Well, before we start our lessons, let's have a prayer together. Amen. Today, we are going to learn on chapter 4 di kelas 9. What's the title of chapter 4? Yes, be healthy, be happy. You are right. Jadilah sehat, pasti nanti akan berbahagia. Well, student, in this chapter, we are going to learn to choose healthy and safe product, yaitu memilih produk yang sehat dan aman. The second, to avoid harmful effect, yaitu menghindari efek berbahaya. Next, to get the best result, or mendapatkan hasil terbaik. So, how we can get these learning goals? Ya, bagaimana kita akan bisa memilih makanan yang sehat, kemudian terhindar dari pengaruh yang tidak baik, dan mendapatkan hasil terbaik? Ya, kita harus belajar atau melihat dari label. Unsur kebahasaan yang kita pelajari di dalam label, yaitu nanti anak-anak yang di rumah akan melihat bahwa di dalam sebuah label, ya, ada istilah khusus dalam label, and then ada juga imperative sentences, ya. Jadi ada kalimat-kalimat perintah. Bisa dilihat di sini? Ya. Dalam program TV Tabalong di Sekolah Yuk, kalian pasti sudah mengikuti, yaitu definisi apa itu label. Masih ingat? Do you still remember? Ya, label is a piece of paper or plastic which attach on an object in order to give information about the object. Nah, jadi ingat kan pengertian label? Kemudian di mana kita bisa menemukan label? Biasanya terletak, ya, di belakang or di depan, ya. In the back of the product, front of the bag. Nah, tujuan label juga masih ingat. Nih tujuannya, to give detailed information of a product. Tujuan lainnya, to give direction about the function and the using of a product. Ya, jadi tujuannya jelas, memberi informasi yang jelas, juga bagaimana cara menggunakan obat, kemudian penggunaannya, ya, manfaat dari obat. Yuk kita lihat kembali contoh-contoh label. This is the example of food label. Next, this is drug label. Ya, di sini label obat, ya. Seperti dijelaskan Ibu tadi, bisa ada yang di depan kemasan, ada yang di belakang kemasan. Oke, yang ini adalah contoh dari label minuman.
Oke, kali ini kita akan fokus belajarnya di struktur label saja ya, atau label structure. Enggak yang makanan, enggak juga minuman. Kita fokus ke situ karena di program yang lalu kalian sudah mempelajarinya. Jangan kemana-mana, Miss Justin akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hi student, masih bersama Miss Justin. Now, let's look at some of the information on drug labels. There are brand of product, name of product, description, content, and then use, direction to use or dosage, and then directions to store and expiration date. Semua ini kalau kalian yang stay tune on TV Tabalong pasti sudah ya. Oke, kita lanjut. Kita juga bisa melihat label yang seperti ini. Jadi menerangkan dari product type ya sampai ke more information how to store the drug. Nah, penting sekali ya label. How important the label, isn't it? Okay, we should pay attention about this information. Kita juga harus memperhatikan informasi berikut. Di dalam label, kita akan melihat tanggal kadaluarsa. Kebalikan dari tanggal kadaluarsa itu ada MFG, date and then expired date ya, yaitu tanggal kadaluarsa. Contohnya ya, di situ ada tertera. Jadi jika melewati tanggal 17 Januari 2020, maka makanan tersebut sudah tidak layak konsumsi. Kalau sekarang kita makan bagaimana? Ya, pasti keracunan, ya, tidak enak di badan. Next, yang kedua adalah sebaiknya digunakan sebelum tanggal. Di sana anak-anak akan menemukan best before. And then komposisi or ingredient list. Nah, bagi anak-anak yang di rumah yang berkeyakinan Muslim harus hati-hati ya, yang beragama Islam harus melihat label halal. Nah, yang harus diperhatikan lagi on label yaitu PIRT. Ada yang tahu PIRT? Ya, pangan industri rumah tangga. Biasanya 5 atau orang berkumpul membuat makanan dan ada lisensi atau diberi nomor PIRT. Next, BPOM ya. Dan di sana ada kode BPOM MD, itu berarti untuk di negara Indonesia. Kemudian yang BPOM ML atau ML ya, itu berarti berasal dari luar negeri. Ingat ya anak-anak, jangan sampai salah pilih ketika membeli produk ya, cek on the label. Selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita bisa melihat simbol R ya. Ya, di situ tertulis registered trademark ya. Jadi simbol R di situ ya, dalam sebuah lingkaran biasanya yang menunjukkan bahwa merek dagang ya. Berarti kalau ada simbol merah kemudian ada tulisan R, itu berarti merek tersebut ya atau produk tersebut sudah terdaftar dalam dipatenkan oleh negara, berarti aman ya. Selanjutnya asal produk ya, asal produk. Anak-anak di rumah bisa memperhatikan ya, ada simbol. Tadi sudah, yang simbol berikutnya ada tulisan FDA
FDA ya. Nah, di situ adalah sebuah lembaga pengawasan obat-obatan ya di Amerika yang mirip dengan BPOM di Indonesia. Jadi hati-hati ya kalau makanan dari luar, karena mayoritas warga negara kita adalah Muslim, maka harus hati-hati ya. Dan Ibu ingatkan kembali, jangan sampai mengkonsumsi makanan haram. Nah, biasanya ada simbol gambar babi. Do you know babi in English? Yeah, pig ya, babi atau dengan istilah pork. Hati-hati ya, Ibu ingatkan kembali, jangan sampai mengkonsumsi makanan haram. Kita lihat di sini ada contoh beberapa yang kita temukan di label tadi ya, MFG and then EXP ya. Di sini kode produksi berarti kapan produk tersebut dibuat, and then EXP, the meaning of EXP is expired date ya. Jadi di sini kita bisa melihat tadi. Kemudian yang kedua, best before, berarti baik digunakan sebelum. Kalau tertulis di situ bulan 5 tanggal 1 2013 ya, anak-anak pasti tidak boleh mengkonsumsi makanan yang labelnya demikian. And the last, di produk kita juga melihat ya, bisa dilihat di situ expiration date ya. Sudah tahu kan tadi ya, sudah dijelaskan di depan bahwa adalah tanggal kadaluarsa. Well student, is it clear my explanation? Jelas ya penjelasan Ibu tentang label? Oke. Sekarang, now we are going to practice. Nah, sekarang kita akan latihan nih ya, latihan soal, tetapi jangan penasaran, tetap di sana ya. Kita akan latihan setelah pesan-pesan berikut. Halo anak-anak, yuk kita selesaikan latihan soalnya. Observe the picture. Amati ya gambarnya. Jelas ya yang di rumah? Kelihatan kan ya? Oke. Question number 1. May you keep the product in the wet place? Come on. Yeah. No, we can't. Kok tidak? Kok tidak boleh disimpan in a wet place? Yeah, wet place. The meaning of wet. Do you still remember wet? Yeah, basah. Yeah. So, why? Because it should put in dry place. Okay. Next, we are continue to question number 2. When is this product said to be expired? Ya, kapan produk ini akan dikatakan kadaluarsa? Ya, after 6th of June atau setelah tanggal 6 Juni. Berarti kalau sekarang juga tidak boleh dikonsumsi. Yang terakhir, coba kalian lihat di buku paket kalian ya, yang dari pemerintah ada kan ya, semua pasti punya. Nah, di sana ada the facts state on the labels. Jadi apa saja yang ada di dalam labels tadi ya, bisa kita analisa. Ini adalah tabel analisa ya. Jadi the drug, misalnya ada obat di sebelah di situ ya, di gambar situ. Apa namanya? Ada atau tidak? Ya, the drug. Kemudian, apakah tersedia nama obatnya? Yes. Nah, dan selanjutnya sampai ke expiration date yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah,
Tabel berikut ini merupakan rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kalian bisa gunakan tabel ini untuk membuat laporan ke Bapak Ibu guru kalian melalui video. Nah, sekarang tiba saatnya membuat kesimpulan. Ya, if we want healthy and happy, it is important to look at the label before buying a product. And don't forget, nah, karena sekarang sedang terjadi wabah COVID-19, Ibu mengingatkan, ya, I remind you, ya, don't forget to wash your hand before and after do activities, and then wearing a mask and social distancing, ya. Minimal berapa? Iya, great, 1 meter ya. Jangan suka dempet-dempet ya sama temennya ya. Oke, thanks for watching this program, ya. Jadi buatlah sebuah video, ambil satu produk obat, kemudian buat presentation using presentation guide on your book, ya, di buku itu sudah ada, and then send your video to me, ya, melalui di sini ada email Ibu elifyanti73@gmail.com, ya. Jadi 5 pengirim pertama akan Ibu kirim langsung pulsa senilai Rp25.000 untuk mendukung kalian daring. Oke, cepetan ya, Ibu tunggu. Thank you and see you.